Alhamdulillah hari ini kita didatangi oleh Ibu Lurah Kayu Putih. Hai semuanya. Sama siapa, Bu? Sama siapa aja? Sama siapa sama aja? teman-teman yang sedang ada di mana. Oke, sama teman-teman yang ada dimanapun. Ya, hari ini saya bersama Ibu Artika. Ibu Artika ini siapa sih? Ibu Artika ini seperti seragamnya Lurah Kayu Putih. Seorang wanita yang cantik, bukan dong? Buka ya, harus buka ya. Di sini ya, semuanya di sini nggak selesai ya. Jaga jarak. Oke, jaga jarak. Gak boleh deket-deket. Gak boleh. Cantik kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Kalau ganteng dia punya mata saja. Ya pasti. Harus. Energik, terus ramah pastinya, dan tidak sombong. Amin. Enggak lah ya. Enggak lah ya, nggak boleh sombong. Saatnya rujak, saatnya ruang pajak. Selamat menikmati rujak hari ini. Hari ini kita mau ngobrol nih, Bu Tika, ngobrol tentang pajak. Kalau pajak di Indonesia ini kan ternyata ada dua jenis, ya dari segi pemungutan dan pengelolaannya. Kalau yang dipungut dan dikelola oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu kan sering dengar ya, Direktorat Jenderal Pajak, pasti udah tahu dong. Nah itu pajak kita. Kalau Bu Tika sendiri kan adalah Pemda DKI, berarti bagian dari pemerintah daerah. Pasti Pemda juga memungut dan mengolah pajak daerah. Nah, kalau dari pajak pusat nih Bu Tika, pajak pusat itu jenisnya ada yang namanya PPH, pajak penghasilan Bu Tika ya. Ada PPH orang pribadi, ada PPH badan. Badan itu contohnya kayak pusat. Terus ada PPN apa Bu Tika? PPN adalah pajak pertambahan minat. Salah ya? Iya, betul. Betul ya? Betul loh. Oh, yes. Terus ada yang namanya bea materai. Ternyata bea materai pajak. Materai 6.000. Iya. 6.000, 3.000. Terus PBB. Pajak dia bukan bangunan, tapi yang perhutanan, pertambangan sama perkebunan. Juga dapat kenapa juga? Ya, itu dikelola oleh pajak pusat. Kita main tebak-tebakan. Hah? Mau tebakan apa itu? Kan tadi pajak pusat. Oke. Kalau pajak pusat nggak pakai tebak-tebakan karena cuma 5 nggak seru. Oh gitu. Ya. Jadi yang seru? Yang seru pajak daerah nih karena Wow. kayaknya agak banyak. Wah. Udah ngapalin? TikTok. Jadi kita harus saling bertatapan. Wow. Mata ketemu mata. Semoga kuat. Iya. Semoga kuat ya pernikahan. Aduh, saya yang nggak kuat. Saya gemeteran. Mata ketemu mata. Oke. Kita cepet-cepetan nyebutinnya. Siapa yang ngeblank sebentar, dia yang kalah. Semoga saya menang. Ya, saya juga semoga menang. Terus yang kalah siapa? Oke ya. Oke. Yang mulai siapa dulu nih? Mas Toto dulu. Sekarang kita ada games menyebutkan pajak-pajak daerah. Doain aku ya. Doain aku juga. Ya. Hadiahnya bagus lah. Hadiahnya ini apa ini? Dua dulu. Oke, mulai ya. Oke. Pajak daerah. Oke. 1, 2, 3. PBB. Pajak restoran. Pajak hotel. Ronde pertama aku yang menang. Oke. 1-0. Grogi. 1-0. Oke. Lanjut. Gitu ya. Sekarang Bu Tika dulu. Masih pajak daerah Mas Masih Toto? pajak daerah. Oke. Pajak daerah. Pajak hotel. BPHTB. Pajak sarang burung walet. Air tanah. Pajak permukaan air. Gue yang kalah karena Ya ketawa. Allah, gitu ya. Berarti skor Satu-satu. sama. Sekarang satu lagi ya. Ya Allah, Aduh, semoga apa aku lagi menang. ya? Semoga menang aku. Oke, sekarang sweet. Siapa yang duluan? Sweet. Yeay, aku menang. Yang mana siapa? Gini sama gini. Aku. Gini sama gini. Aku dong. Ih, kamu maunya menang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat-ingat dulu bentar ya.
Pajak daerah. 1, 2, 3. Pajak penerangan jalan. PBB. Sudah. Biarin. Gak boleh. Terus Pajak restoran. pajak reklame. Pajak hotel. BPHTB. Padahal banyak loh pajak daerah Banyak itu, ya. Mas. Aku menang ya, ikhlas ya. Ya nggak ikhlas dong. Ya udahlah, udah 3 kali. Oh gitu. Udah nanti kita bagi-bagi aja dia. Bawa deh. Makasih Bu Tika. Nah tadi pajak daerah ternyata ada PBB. PBB tapi yang perkotaan dan pedesaan ya Bu Tika ya. Yang dikelola sama Pemda ya. Terus nih mobil, Bu Tika bayar kan pajaknya? Bayar. Kalau nggak bayar bahaya dong, nggak bisa jalan. Kalau Bu Tika sendiri di kelurahan tugas fungsinya seperti apa Bu kesehariannya? Nah, jadi sebenarnya kalau dari fungsi kami di kelurahan, seperti sudah namanya kelurahan dan insya Allah saya masih jadi lurah di sini. Fungsi kita sebenarnya adalah membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah juga untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan intinya di sini. Nah, kalau masuk ke ranah pajak, kami juga sedikit membantu teman-teman di perpajakan. Di antaranya yang sudah kami lakukan, kalau tahun kemarin kami membantu teman-teman perpajakan untuk kajian PKB kendaraan bermotor. Bagian Pajak kendaraan bermotor. pajak kendaraan bermotor. Kemudian kalau yang sudah rutin tiap tahun adalah pajak PBB. Jadi ini terus kami lakukan. Dan alhamdulillah setiap minggu progresnya selalu naik, tidak banyak tapi selalu naik dan insya Allah setiap tahun selalu naik. Jadi ternyata kelurahan peran dalam pajaknya itu ada distribusi PBB biasanya tuh ya, Iya. ke warga-warga. Terus kalau PBB sendiri di daerah itu Bu, kira-kira dimanfaatkan untuk apa sih biar masyarakat pada tahu? Banyak banget. Banyak banget. Jadi pajak itu kita sifatnya memaksa, tapi dirasakannya tidak langsung. Tidak langsung. Jadi saat saya bayar pajak ke masyarakat tuh nggak mungkin saya langsung dapat apa sih pajak yang saya dapat imbalannya enggak. Jadi pajak itu dirasakan secara tidak langsung. Nah, tidak langsung apa aja? Seperti fasilitas pendidikan. Pendidikan itu kita juga merasakannya tadi yang contohnya di teman-teman kita ada kita menerima AJP, KIP, iya kartu Jakarta Pintar ya kalau saya pelajari. Kemudian ada kartu Indonesia Pintar itu dari mana? Dari pajak yang kita bayarkan bersama-sama. Kemudian ada fasilitas pendidikan juga adalah bangunan sekolah. Bangunan sekolah, gimana tuh? Nah, jadi bangunan sekolah ini apalagi yang negeri ya, jadi pajak ini ada perbaikan sekolah, renovasi sekolah itu juga bisa kita lakukan tanpa ada ketaatan kita membayar pajak. Begitu. Kemudian pasar juga, kemudian selain pasar ada sarana transportasi umum yang kalau Jakarta sudah punya adalah Transjakarta. Nah ini kan moda transportasi umum kekinian, jadi untuk mengurangi kemacetan di jalan, terus sebagai sarana publik yang memang terpadu. Kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa kali kami mendapatkan fasilitas free Kalau naik di Transjakarta cukup gesek, nggak bayar ya? nggak bayar sampai tujuan. Tapi ada yang bayarin sebenarnya. Ada dong yang bayar. Siapa Bu? Yang bayarin ya teman-teman yang bayar pajak. Itu ya. Jadi apa ya, kalau saya bilang harus taat bayar pajak, karena pajak ini bukan saya atau masyarakat saja yang merasakan, tapi semuanya merasakan manfaat dari pajak. Taat pajak, bayar pajak. Kalau memang ada yang harus dibayar, bayar. Baik pajak pusat maupun pajak daerah. Yang bayar pusat di Masyarakat, yang pajak daerah bayar ke saya. Jadi kalau kita punya rumah PBB ya Bu, namanya PBB itu bayar tepat waktu. Biasanya di bulan Agustus biasanya Bu. Iya, Agustus. Ya, ada temponya. Terus kalau jual beli rumah, Nah, tetap itu ada pajak yang Mas bilang. Iya. Kalau jual beli rumah, BPHTB loh. iya. Misalnya saya jual rumah ke Bu Tika. Boleh, mana? Beli nggak Bu? Saya bayar pajaknya BPH pasal 4 ayat 2 itu masuk ke pajak pusat. Pajak besar. Bu Tika sebagai pembeli bayar BPHTB masuk ke pemerintah daerah, pajak daerah.
itu ya. Ternyata satu transaksi dua kantong dua kantong daerah dan pusat. Tetapi sebenarnya itu pajak itu kolaborasi ya Bu, dalam artian pajak-pajak yang dibayarkan ke pusat pun pasti akan diberikan ke daerah. Ada alokasinya. Ada alokasinya Bu. Kalau nggak salah itu 30% ya. Jadi pajak yang dialokasikan ke daerah itu sekitar 30%. banyak juga ini Pak saya. Jadi intinya kalau misalnya kita nih Bu, ya, kita bayar pajak, kemana aja sih uang pajak itu? Tadi kan ke pendidikan, Itu terus sarana transportasi. ya kalau di DKI, iya. ke kesehatan juga bisa. Oh, kesehatan juga. Iya. Kesehatan juga. Jadi saya tambahin sedikit. Kalau kesehatan sekarang kita kan ada BPJS kesehatan. Nah sekarang pajak itu juga dirasakan bagi penerima BPJS yang PBI, penerima bantuan pendidikan. Nah, pajak maksudnya di situ. Oh. Jadi nggak asal-asal kita BPJS nggak bayar. Sebenarnya banyak. Ada yang Ada yang bayarin. bayarin siapa? Pajak ya. Untuk teman-teman yang BPJS menerima bantuan pendidikan. Jadi jangan takut. Kayak di Jakarta taman-taman jadi bagus, jalan-jalan jadi bagus. Itu kan uangnya dari Kan nggak mungkin dong jalanan hari ini masih jalan ternyata ya Bu ya, terangin. iya, penerangan jalan yang tadi bilang Mas Oto bilang juga. Iya. Coba gelap-gelapan. Oh, Gimana? jangan. Jangan ya. Jadi pajak itu ternyata banyak manfaatnya. Sangat banyak. Nah kalau kesadaran pajak di wilayah Kayu Putih, menurut lagi Alhamdulillah untuk kesadaran pajak kita terus himbau masyarakat kita khususnya di Pulau Putih untuk kesadaran pajak. Jadi kalau kita sudah dapat PBB nih dari kantor pajak, langsung kita sampaikan ke warga yang bersangkutan. Nah itu makanya kami punya progres setiap minggunya. Jadi kita cek setiap minggunya. Makanya saya bilang tidak banyak, tapi setiap minggu kalau ada kenaikan pembayaran pajak di kantor pajak unit kecamatan. Oh. Jadi ada kalau pajak, kalau layanan terkait pajak daerah, apa nama kantornya Bu? kantor unit pelayanan pajak kecamatan. Oh, Jadi pelayanan pajak. jadi tingkat kota juga ada, di tingkat kecamatan juga ada. Jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi terkait pajak, atau mungkin sudah sejauh mana sih, sudah berapa persentase sih yang sudah bayar pajak di kantor kelurahan Kayu Putih, kita bisa cek. Makanya saya bisa bilang setiap minggu tidak banyak, tapi kalau ada kenaikan pembayaran pajak, khususnya PBB. Kalau untuk pajak pusat kan ketika wajib pajak akan melakukan hal-hal terkait administrasi perpajakan, mereka datangnya ke KBP. Oh, KBP Pratama ya? Ya, KBP kantor pelayanan pajak, ada yang Pratama, ada yang ya. Nah, ternyata kalau di Pemda atau pajak daerah juga yang tadi Ibu sebutkan tadi Bu ya, Ada unit pelayanan pajak. unit pelayanan pajak. Pulau Gadung. Oh, kalau untuk Kayu Putih, Ke kecamatan Pulau Pulau Gadung. Ya, karena kecamatan Pulau Gadung ada 7 kelurahan. jadi biar masyarakat ini jadinya nggak bingung lagi ya Bu. Kadang-kadang ada yang bertanya tentang PBB rumahnya ke kantor pelayanan pajak. Padahal itu harusnya bertanyanya ke kecamatan, Iya, karena ada, itu jadi adalah pajak daerah. nggak usah jauh-jauh, Nggak usah jauh-jauh. kecamatan juga open. Iya, Nah, ada yang nanya tentang pajak kendaraan bermotor ke kantor pelayanan pajak. Harusnya nanyanya ke boleh ke kantor kecamatan atau langsung ke samsatnya bisa di karena kan kendaraan bermotor itu pajaknya termasuk pajak daerah. pajak daerah. Oh iya, kalau makan. Jadi kadang-kadang gitu kan, kita pas makan, ada pajaknya sih. Iya itu Pajak apa itu? namanya ada pajak restoran ya. Iya, pajak restoran. Jadi maksudnya pajak daerah tadi kepercetakan ya. Jadi jangan disepelekan kalau bayar pajak kan. Kalau memang harus dibayar, benar nggak? Iya harus dong harus dibayar. Karena kita sekarang bisa jalan aja di jalan raya. Sekarang kita masih jalan yang benar-benar halus dan mulus gitu. Itu bukannya nggak ada yang bayar, kita yang bayar. Ya itu pajak yang bayar. Apalagi sekarang di bulan Agustus, Harus ayo merdeka. merdeka. Kita juga harus semakin sadar bayar pajak supaya Indonesia maju. Iya. Jadi saat bayar pajak Indonesia Maju. Karena slogan pemerintah saat ini adalah Indonesia maju. maju. Kalau di pajak sendiri, pajak buat
Indonesia maju. Ulangi. Pajak kuat, Indonesia maju. jaga jarak. Hehehe. Dadah. Kapan-kapan kita ketemu lagi Bu Tika ya? Boleh. Tentunya masih mau ngobrol tentang pajak ya? Iya, saya mau terapi nih. Boleh sambil terapi ikan.